Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Suping di channelnya Teh ini lagi ya teman-teman. Semua dari Abang Sadayana sehat selalu ya. Lancar rezekinya, lancar urusannya, dimanapun teman-teman berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih berjuang di luar negeri, semangat ya teman-teman. Insya Allah nanti juga akan pulang seperti aku ya. Alhamdulillah sekarang aku udah di kampung ya, cuman ya kondisinya masih seperti ini, malahan ngedrop ya teman-teman, karena kecapean juga ya di jalan, karena kebetulan aku tuh di rumah majikan tidak ada pengganti ya, belum ada pengganti, jadi ya sampai detik terakhir mau ke bandara aja masih kerja gitu ya. Ya sudahlah, tapi ya semua terbayar dengan pertemuan sama keluarga, sama anak gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di video kali ini sempat banget masih ngebahas ya teman-teman, masih ngebahas tentang per TKW-an. Ini aku jawab sesuai pengalaman aku sendiri, walaupun dari rumah ya. Insya Allah nanti kedepannya juga akan sharing-sharing, masih sharing-sharing, boleh masih bertanya-tanya ya tentang per TKW-an gitu ya teman-teman. Ini di video kali ini aku mau menjawab salah satu pertanyaan teman aku yang banyak banget masuk. Kenapa kerja ke Arab Saudi, kok bisa ke Arab Saudi, kenapa memilih negara Arab Saudi, padahal misalkan negara Hong Kong, negara Singapura yang lainnya itu dengan gaji yang tinggi dan masih solidaritas itu masih tinggi gitu, walaupun mereka tidak beragama muslim gitu, tapi sosialnya itu ya apa ya, bagus gitu ya. Kenapa bisa memilih ke Arab Saudi? Nah, dan kenapa bisa memilih kerja jadi TKW? Kenapa nggak di Indonesia aja kerjanya? Kenapa harus jauh-jauh kerja ke TKW, jadi TKW ke luar negeri? Banyak banget pertanyaan gitu ya. Ini aku jawab sesuai pribadi aku ya teman-teman. Tidak ngada-ngadi. Kenapa aku memilih kerja ke Arab Saudi? Pertama ya. Pertama, tujuan aku ke Arab Saudi tidak memilih negara lain. Aku ke Arab Saudi tidak memilih kerja ke Dubai, misalkan ke Abu Dhabi, karena itu juga negara Arab ya. Tapi aku lebih memilih ke Arab Saudi karena satu, tekarkan hati, semoga insya Allah pasti yakin akan sekalian umroh gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar berharap banget dapat majikan yang baik, jadi dapat hadiah umroh. Tapi ya emang kebanyakan ya teman-teman, yang penting mungkin niat kita baik, dapat majikan yang baik, insya Allah dihadiahin umroh. Dan alhamdulillah itu cita-cita dan hati aku terwujud, alhamdulillah dapat hadiah umroh ya teman-teman. Jadi ya istilahnya itu lebih dekat gitu, lebih dekat. Dan aku yakin dan percaya negara Arab Saudi ini negara yang benar-benar amin, amanah, negara yang benar-benar Masya Allah tabarakallah gitu ya teman-teman. Dan ini salah satu negara Arab yang benar-benar yang banyak banget dikunjungi sama orang-orang muslim, yaitu ya tujuannya untuk haji dan umroh, untuk melaksanakan haji dan umroh ya teman-teman. Dan aku meyakini hal tersebut ya, benar-benar kepengen banget gitu umroh ya teman-teman. Dan alhamdulillah Allah ijabah semuanya gitu ya teman-teman. Dan kenapa lebih memilih negara Arab Saudi daripada negara yang lain? Karena aku suka banget gitu, suka banget negara Arab Saudi itu, benar-benar suka banget. Walaupun banyak banget ya kelebihan dan kekurangan, tapi itu udah semuanya udah terbayar ya gitu teman-teman. Walaupun waktu aku berangkat itu pakai visa ziarah, dan alhamdulillahirobbilalamin selama 2 tahun aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada halangan apapun, tidak ada rintangan apapun. Yang penting diri kita ya teman-teman, yang penting yakini kita, niat kita baikin dari rumah, niat kita apa, insya Allah semuanya akan mulus, insya Allah Allah akan selalu menolong kita gitu ya teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa kerja ke luar negeri menjadi TKW, tidak di Indonesia aja gitu ya teman-teman? Karena aku termasuk lulusan hanya SMP, jadi menjadi TKW itu pilihan terakhir, jalan pintas terakhir ya teman-teman. Karena untuk menjadi TKW itu berat, siapa sih yang mau jadi TKW? Kenapa menjadi TKW? Karena itu sesuatu hal yang benar-benar simpel, tanpa syarat, tanpa modal, pokoknya nggak dibikin ribet deh. Dan kenapa memilih ke Arab Saudi? Karena tidak bermodal gitu. Yang penting niat, pengen, badan sehat, fisik kuat, udah langsung berangkat, proses udah, tinggal kita nunggu majikan dan benar-benar
benar-benar minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala, kita dapat majikan baik, ya insya Allah akan dipermudah gitu ya teman-teman. Jadi intinya kenapa aku memilih kerja ke luar negeri menjadi TKW, salah satunya ya seperti itu. Jadi jangan pintas keluar dari masalah, karena ya terus terang sebetulnya ya nggak boleh juga ya, mungkin ada jalan yang keluar, tapi ya untuk hal yang keluar harus bermodal juga, kita ambil usaha juga harus bermodal juga ya teman-teman. Ya minimal kalau di saat sempit, di saat benar-benar tidak ada jalan keluar yang lainnya, ya hanya mengandalkan menjadi TKW, jadi kerja gitu. Tidak hina kok teman-teman. Jadi jangan masih banyak di luar sana yang mengira, yang menganggap menjadi TKW ini hal yang hina, hal yang benar-benar gimana ya, benar-benar dipandang hina banget. Tolonglah, tolong kami ini sebagai TKW bukan hina, kami di sana tuh ngegosok-gosok WC juga dapat rezeki yang halal, tidak mencuri, dapat rezeki uang yang benar-benar halal banget, setiap bulan dapat gaji gitu ya. Walaupun kita di sana tuh jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri hanya untuk menggosok WC dengan gaji sekian, iya di sini juga kerja ke Indonesia juga, kalau emang kerjanya ke rumah ya pasti gosok WC dong, pasti itu salah satu gosok WC gitu. Apalagi kerja ke Hong Kong juga sih sama, kecuali ya kerjanya urusannya itu ke rumah sakit, ke yang lain, ke restoran ya pasti. Tapi kan ujung-ujungnya juga namanya kita pekerja ya, untuk gosok WC itu udah ilahar ya gitu ya teman-teman. Dan kenapa memilih kerja ke Arab Saudi tanpa modal gitu ya teman-teman. Kalau ke Hong Kong kan emang agak ada modalnya ya, ada modal, terus ada potongan gaji juga. Walaupun lebih dari potongan gaji juga, masih gajinya itu masih mungkin setara dengan kita gaji ke Arab. Tapi dengan kekurangan aku yang bodoh ini, jadi ya benar-benar ya memilih kerja ke Arab, karena ya emang alhamdulillah sedikit-sedikit gitu bahasa Arab masih bisa gitu ya teman-teman. Jadi tinggal melanjutkan gitu. Kalau misalkan memilih kerja ke ASEAN, ke Hong Kong, ke yang lainnya, itu kan udah harus bermodal belajar dulu ya di PT beberapa bulan katanya kan. Jadi belajar dulu, terus kan nyampe ke sana juga kita ada potongan gaji ya. Sedangkan kan aku juga waktu itu ya diburu-buru, jadi bulan pertama kerja dari kemajikan tuh alhamdulillah udah langsung dapat gaji gitu ya. Jadi nggak ribet, nggak panjang urusannya, langsung dapat uang gitu ya. Kalau ke Hong Kong, kalau yang ke sana kan emang dapat uang, tapi ya potongan gaji gitu kan, potongan gaji sekian bulan, beberapa bulan. Tapi kan bahasa juga harus benar-benar mempelajari gitu ya teman-teman. Pokoknya ya seperti itu aja ya teman-teman. Salah satu alasan kenapa memilih kerja ke Arab Saudi ya seperti itu. Urusannya simpel, tidak bermodal, tidak ribet prosesnya gitu, hanya medical, paspor, ya nunggu majikan, nunggu kita dapat majikan ya udah terbang gitu teman-teman. Ya semoga teman-teman yang masih berjuang untuk keluarga, yang masih berminat untuk menjadi TKW kemanapun ya negara tujuan Anda, tujuan teman-teman kemanapun, yang penting teman-teman harus pahami, oh kalau kerja misalkan ke Arab Saudi seperti ini. Kalau kerja misalnya ke Hong Kong seperti ini. Jadi jangan kaget nanti teman-teman nyampe ke rumah majikan, kok aku nggak dapat gaji gitu kan, kok aku gini ya. Negara mana yang teman-teman tuju gitu ya teman-teman. Jadi setiap negara beda proses, setiap negara beda peraturan, dan setiap negara juga benar-benar beda semuanya deh, nggak sama gitu ya teman-teman. Dan teman-teman dapat majikan juga tidak akan yang sama gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman dapat majikan yang baik, yang memahami, yang ngasih hak-hak kita ya, per bulan gaji kita, intinya gaji ya gitu teman-teman ya, dan benar-benar memanusiakan manusia gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita sharing-sharing lagi untuk hal-hal yang berikutnya. Aku insya Allah akan ngebahas perjalanan aku kemarin pulang, terus kargo, terus kiloannya yang paling dahsyat itu aku kilonya ya teman-teman, karena kelebihan tas waktu itu. Insya Allah aku akan bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan boleh di share juga. Dan jangan lupa bersyukur dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.